Badar, sebuah nama yang terukir dalam sejarah umat Islam. Badar merupakan nama suatu tempat yang terletak antara Makkah dan Madinah yang memiliki sumber mata air. Peperangan pertama yang dilakukan oleh kaum muslimin terjadi di wilayah Badar yang pada akhirnya dikenal dengan istilah Perang Badar. Terdapat beberapa sebab yang pemicu lahirnya Perang Badar ini. Setidaknya terdapat 3 sebab, yaitu: pertama, pengusiran terhadap umat Islam dari Makkah. Selain mengalami pengusiran, umat Islam tidak jarang diperlakukan buruk dengan ditindas, dizalimi bahkan dirampas harta bendanya oleh kaum kafir Quraisy. Kedua, penindasan yang diterima oleh umat Islam. Kendati telah melakukan hijrah ke Madinah, penindasan yang dilakukan oleh kaum kafir Quraisy masih dialami umat Islam. Kaum muslimin yang berdagang kerap disiksa dan dirampas barang dagangannya. Ketiga, sebagai pelajaran kepada kaum kafir Quraisy, Perang Badar lahir salah satunya disebabkan perilaku keji kaum kafir Quraisy. Oleh sebab itu, Rasulullah mempersiapkan umat Islam untuk memberi pelajaran kepada kafilah dagang Quraisy yang akan bertolak ke Makkah setelah dari Syam. Pada suatu hari, sampailah berita kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya Abu Sufyan berangkat dari Syam dengan membawa 1.000 unta sekaligus harta yang banyak sekali, ada yang mengatakan sekitar 50.000 dinar. Ketika itu diwakili oleh sedikit pasukan dan tidak lebih dari 70 orang. Begitulah menurut mayoritas pendapat. Oleh karena itu, Nabi pun mengutus kaum muslimin untuk menuju tempat tersebut, dan beliau berkata, "Unta-unta Quraisy tersebut membawa banyak harta dan pergilah kalian ke sana. Semoga Allah menjadikan harta tersebut sebagai harta rampasan untuk kalian." Berita itu pun akhirnya sampai kepada Abu Sufyan bahwa Nabi akan mencegah untanya. Kemudian disewalah Damdam bin Umar al-Ghifari dengan 20 mitskal untuk pergi ke Makkah dan mendatangi orang-orang Quraisy untuk meminta agar bergegas menuju ke harta-hartanya yang sedang diincar oleh Muhammad dan para sahabatnya. Berangkatlah Damdam ke Makkah dengan segera dan dilaksanakanlah apa yang diperintahkan oleh Abu Sufyan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam keluar pada hari Sabtu tahun 2 Hijriyah. Adapun jumlah pasukan yang ikut pada waktu itu menurut pendapat yang terkuat sebanyak 313 orang. Mereka hanya memiliki 2 kuda dan 70 unta. Setelah Damdam memberitahukan apa yang sedang terjadi, untuk menghadapi pasukan Muhammad keluarlah orang-orang Quraisy sebanyak 950 orang. Mereka terdiri dari 100 pasukan berkuda dan 700 pasukan menaiki unta. Dan tidak ada seorang pun dari tokoh mereka yang tidak ikut serta. Disyarahkan dari Sirah Nabawiyah, karya Ibnu Hisham, bahwa ketika Nabi mengetahui pasukan kafir Quraisy menuju ke arah mereka, guna menyelamatkan unta-unta mereka, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun bermusyawarah dengan para sahabatnya. Abu Bakar berpendapat agar apa yang sudah direncanakan terus dilanjutkan. Begitu juga halnya Umar bin Khattab. Miqdad juga berpendapat demikian. Ia berkata, "Kita teruskan ya Rasulullah. Laksanakan apa yang telah diperlihatkan Allah kepadamu dan kami akan bersamamu. Demi Allah, kami tidak akan mengatakan seperti apa yang dikatakan Bani Israel kepada Musa alaihissalam. Pergilah kamu bersama Tuhanmu dan berperanglah kamu berdua, sesungguhnya kami hanya duduk menanti di sini saja. Akan tetapi kami mengatakan, pergilah kamu bersama Tuhanmu, sesungguhnya kami ikut berperang denganmu." Dalam riwayat Al-Bukhari dan Muslim dalam kitab sahihnya disebutkan, "Namun kami berperang bersamamu dari arah kanan, kiri, depan, dan belakangmu." Perawi mengatakan, "Aku melihat wajah Nabi berbinar-binar dan senang dengan apa yang dikatakan oleh Miqdad. Wahai para sahabat, siapa lagi yang akan melontarkan pendapatnya kepadaku?" Pertanyaan Rasulullah ini dimaksudkan untuk memancing pendapat dan pandangan dari kaum Ansyar. Sebab, pada saat perjanjian Aqabah Kubra, mereka telah berbayat kepada beliau dan akan melindungi beliau sebagaimana mereka melindungi anak dan istri mereka sendiri. Namun perlindungan tersebut mereka berikan kepada Nabi selama beliau masih bersama mereka di Madinah dan bukan ketika berperang di luar kota Madinah. Kemudian Sa'ad bin Mu'adz berdiri dan berkata, "Kami beriman dan mempercayaimu. Kami bersaksi bahwa apa yang engkau laksanakan itu benar. Selain itu, kami telah berjanji untuk mendengar dan taat kepadamu. Teruskan apa yang engkau kehendaki, wahai Rasulullah, kami akan bersamamu."
Demi Allah yang telah mengutusmu dengan hak, seandainya engkau meminta kami untuk menceburkan diri ke laut, kemudian engkau mencebur, maka kami pun akan mencebur diri kami, dan tidak seorang pun dari kami mengingkarimu, dan tidak ada yang enggan untuk berperang besok. Dan sungguh kami akan sabar dalam peperangan nanti. Semoga Allah memberikan kemenangan kepadamu. Berjalanlah bersama kami dengan berkat Allah. Rasulullah sangat senang dengan ucapan Sa'ad tersebut. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Berjalanlah dan berilah kabar gembira. Sesungguhnya Allah menjanjikan kepadaku pertolongannya. Demi Allah, seolah-olah aku melihat peperangan itu." Pada sore harinya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengutus Ali bin Abi Thalib, Zubair bin Awam, Sa'ad bin Abi Waqqash, dan beberapa sahabat yang lain untuk menuju mata air Badar guna mencari informasi. Mereka pun mendapati dua orang pemuda yang sedang mengambil air minum unta, salah satunya berasal dari Bani Al-Hajjaj, dan yang lainnya dari Bani Al-Ash bin Sa'id. Mereka membawa keduanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun pada saat itu beliau sedang sholat. Lalu kedua orang tersebut berkata, "Kami hanya bertugas untuk memberi minuman mereka." Para sahabat pun meragukan jawaban dari kedua orang tersebut, atau jangan-jangan mereka bekerja untuk Abu Sufyan. Kemudian para sahabat memaksa untuk memberitahukan yang sebenarnya. Kemudian keduanya mengakui bahwa mereka memang bekerja untuk Abu Sufyan. Lalu para sahabat pun membiarkan mereka. Setelah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam selesai melaksanakan salat, beliau berkata, "Kalau mereka menjawab dengan jujur, kalian akan memukul keduanya, dan tatkala mereka bohong, kalian pun meninggalkan keduanya. Sesungguhnya mereka benar, demi Allah mereka adalah pembantu Quraisy." Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata kepada keduanya, "Beritahu aku tentang orang-orang Quraisy." Mereka menjawab, "Kaum Quraisy berada di belakang bukit itu." Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya, "Berapa ekor unta yang mereka sembelih?" Mereka menjawab, "Terkadang mereka menyembelih 9 ekor dan terkadang 10. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Jumlah mereka sekitar 900 sampai 1000 orang." Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya, "Siapa saja di antara mereka tokoh-tokoh Quraisy?" Mereka menyebutkan Utbah bin Rabi'ah, Syaibah, Abu Jahal, Umayyah bin Khalaf, Suhail bin Amr. Lalu mereka berdua menyebutkan yang lainnya. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menghadap sahabatnya seraya berkata, "Kota Mekkah ini telah melemparkan kepada kalian kepingan-kepingan hatinya." Pasukan muslimin terus bergerak hingga berada pada posisi sumber air Badar. Mereka pun turun, kemudian Hubab bin Munzir bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Apakah ini posisi yang diilhamkan oleh Allah kepadamu, padahal tempat ini kita bisa maju ataupun mundur? Ataukah ini merupakan pendapatmu sebagai siasat dan taktik perang?" Beliau menjawab, "Ini adalah pendapatku." Kemudian Hubab berkata, "Wahai Rasulullah, ini bukanlah lokasi yang tepat. Pergilah bersama beberapa orang hingga kita sampai lebih dekat dengan sumber air, lalu kita singgah di sana. Kemudian kita gali beberapa sumur dan sebuah kolam, lalu kita isi air. Kemudian kita perangi mereka, sehingga kita dapat minum dan mereka tidak." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, "Engkau benar-benar telah memberikan pendapatmu." Maka dilakukanlah apa yang diarahkan oleh Hubab. Sa'ad bin Mu'adz berkata kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Wahai Nabi Allah, tidakkah kami perlu membangun kemah khusus untuk tempat istirahatmu, menyiapkan hewan kendaraanmu, dan kemudian kita baru menyerang musuh kita? Sungguh, seandainya Allah memberikan kemenangan dan kejayaan kepada kita atas musuh-musuh kami, maka itulah yang kami inginkan. Namun bila kenyataan yang terjadi adalah sebaliknya, maka engkau sudah siap untuk menyelamatkan diri dan menemui kaum kita. Wahai Rasulullah, sesungguhnya ada beberapa kaum yang menantimu di tanah air kita, dan kecintaan mereka terhadapmu lebih besar dari kami. Sehingga bila mereka mendengar bahwa engkau berperang, niscaya mereka pun tidak akan tinggal diam. Allah pasti akan melindungimu dengan mereka, sebab mereka pasti akan memberimu pertimbangan dan senantiasa berjuang di belakangmu." Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun menyepakati usulan Sa'ad tersebut. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memuji Sa'ad dan mendoakannya kebaikan. Kemudian didirikanlah sebuah bangunan untuk Rasulullah di sekitar anak bukit di medan pertempuran, dan bersama Mu'adz serta Abu Bakar. Kemudian Sa'ad bin Mu'adz berdiri di pintu tandu dengan pedang terhunus.
Selanjutnya, Rasulullah meninjau medan peperangan seraya menunjuk tempat-tempat tertentu. Ini tempat matinya si Fulan, di sini tewasnya si Fulan. Apa yang beliau katakan itu, tidak satu pun yang meleset dengan kejadian yang sebenarnya. Pada malam peperangan, malam 17 Ramadan tepatnya pada malam Jumat, kaum muslimin mengantuk dan mereka pun tidur. Diriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, kami tidak memiliki kuda pada saat perang Badar, kecuali yang kurus dan lemah. Pada malamnya kami semua tidur, kecuali Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang salat di bawah pohon sampai pagi. Pada esok harinya, di bawah terik matahari, di padang tandus Badar, kaum muslimin bergerak dari sisi utara, melalui jalan utama ke Makkah, memasuki lembah Badar. Pertempuran pun pecah. Duel demi duel bergulir. Utbah bin Rabi'ah bersama saudara dan anaknya Syaibah bin Rabi'ah dan Al-Walid bin Utbah. Ketiganya mewakili kafir Quraisy yang mengajak memulai perang dengan cara duel 1 lawan 1. Kemudian dari kaum muslimin majulah beberapa pemuda dari golongan Ansyar seperti Auf bin Haris dan Mu'adz bin Haris dan Abdullah bin Rawahah. Mereka bertanya, "Siapa kalian?" Mereka menjawab, "Kami adalah pemuda Ansyar." Mereka pun berkata, "Kami tidak memerlukan kalian." Kemudian salah seorang di antara mereka berseru, "Wahai Muhammad, keluarkan prajurit yang seimbang dengan kami." Selanjutnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memanggil, "Majulah wahai Ubaidah bin Al-Harits. Majulah wahai Hamzah. Majulah wahai Ali." Maka tatkala salah seorang dari mereka mendekat, musyrikin pun berkata, "Ini baru lawan yang seimbang." Akhirnya Ubaidah yang paling tua di antara mereka melawan Utbah. Hamzah melawan Syaibah. Dalam riwayat lain Hamzah duel melawan Aswad bin Abdul Asad. Ali melawan Al-Walid. Hamzah dan Ali membunuh kedua lawannya. Namun tidak demikian halnya dengan Ubaidah yang terkena 2 tusukan. Kemudian Ali dan Hamzah pun bergegas untuk menolong Ubaidah dan berhasil membunuh musuhnya, dan akhirnya kemenangan pun berada di pihak muslimin. Hujan panah berterbangan. Darah tumpah membasahi bumi Badar. Meskipun jumlah pasukan Quraisy jauh lebih besar, namun Allah berkehendak lain. Kaum muslimin meraih kemenangan besar. Allah menurunkan bala bantuan dari langit, sebagaimana firman-Nya dalam surah Al-Anfal ayat 9, "Ingatlah, ketika kamu memohon pertolongan kepada Tuhanmu, lalu Dia mengabulkannya bagimu seraya berfirman, sesungguhnya aku akan mendatangkan bala bantuan kepadamu, berupa 1000 malaikat yang datang berturut-turut." Mengenai kerabat yang saling membunuh dalam perang ini, diceritakan dalam Al-Quran Surat Al-Mujadalah, ayat 22, "Kamu tak akan mendapati kaum yang beriman pada Allah dan hari akhirat saling berkasih sayang dengan orang-orang yang menentang Allah dan Rasul-Nya, sekalipun orang itu adalah bapak-bapak, anak-anak, saudara-saudara, atau keluarga mereka." Quran Surat Al-Mujadalah, ayat 22. Yang dimaksud walau itu bapak mereka dalam ayat adalah kisah Abu Ubaidah yang membunuh ayahnya saat perang Badar. Walau itu anaknya, yaitu kisah seorang putra yang bernama Abdurrahman yang dibunuh oleh bapak kandungnya dalam peperangan. Walau itu saudaranya, yaitu kisah Mus'ab bin Umair sewaktu ia membunuh saudaranya, Ubaid bin Umair. Walau itu kerabatnya, yaitu kisah Umar yang membunuh keluarga dekatnya. Begitu pula kisah Hamzah, Ali, dan Ubaidah bin Al-Harits yang membunuh kerabatnya, yaitu Utbah, Syaibah, dan Al-Walid bin Utbah. Sahabat khazanah Islami sekalian, kemenangan kaum muslimin di Badar adalah awal dari kekuatan baru umat Islam. Sebuah kemenangan yang tak hanya menggetarkan Makkah, tapi juga mengguncang dunia saat itu. Semua itu adalah bukti kasih sayang dan pertolongan Allah bagi hamba-hambanya yang beriman. Sahabat khazanah Islami sekalian, demikianlah pembahasan kita tentang kisah Perang Badar Kubra yang penting diketahui segenap umat Islam. Jika sahabat suka video ini, jangan lupa bantu channel ini dengan menekan tombol loncengnya, like, subscribe, dan share agar channel ini lebih berkembang, sekaligus sahabat telah membantu mengurangi beban pemerintah dalam mengurangi angka pengangguran di negeri ini. Terima kasih dan sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.